min fadlil ilmi wa ahlihi, mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Innama huwa fi haqqil ulama'il amilina. Innama huwa fi haqqil ulama'il amilina, yaitu tentang hak yang hanya dimiliki ulama'il amilin, bi ilmihim, yang sesuai dengan ilmu para ulama. Al-abrari, yang memiliki kepribadian baik. Al-muttaqina, dan juga senantiasa takwa. Alladzina qasadu bihi, alladzina, para ulama tersebut, qasadu bihi, punya tujuan dengan ilmunya, punya tujuan dengan ilmunya, atau sebab ilmunya, wajhallahil karimi, akan ridho Allah yang maha mulia. Wajhallahil karimi, wajah di sini ridho maksudnya. Wazulfa ladaihi, dan dekat di sisi Allah. Bijannatin na'imi, masuk surganya Allah. Sebab masuk surganya Allah. La man qasada bihi, la, bukanlah, man, ulama, qasada bihi, yang punya tujuan dengan ilmunya, yang punya maksud dengan ilmunya, aghradon dunyawiyatan, keinginan duniawi. Min jahin, berupa jabatan, au malin, atau harta, au muka sarotin fil itba'i, atau berlomba banyak-banyak pengikut. Muka sarotin fil itba'i, berlomba-lomba punya banyak pengikut. Wat talamizi, dan berlomba-lomba punya banyak murid.
Titik. Faslun. Jadi pasal ini ngeringkes pasal sebelumnya, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, ulama. Nah, di sini katanya fi haqqil ulama'il amilin bi ilmihim. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang beramal sesuai dengan ilmunya. Al-abrari juga punya kepribadian baik. Al-muttaqin yang senantiasa bertakwa. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Dia kagak punya tujuan selain pengen dapat ridhonya Allah. Itu ulama. Dulu kita pernah bahas bahwa bahwa ciri dari ulama yang paling pertama adalah punya rasa khosyah, rasa takut sama Allah. Gimana bahasanya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang punya rasa takut terhadap Allah itu ya ulama. Orang alim tapi kagak punya takut sama Allah, kagak sah disebut alim. Sehebat apapun dia, hafal Quran sama hadisnya, hafal kitab-kitab, semua dikuasain, tapi kagak punya rasa takut sama Allah, gugur sifat kealimannya. Jadi orang yang disebut alim adalah orang yang punya rasa khosyah terhadap Allah. Tuh, ciri pertamanya. Makanya di sini dibilang kalau ulama amilin itu harus bi'ilmihim al-abrar dan al-muttaqin. Senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu kadang diartiin takut. Ittaqillah, takutlah engkau terhadap Allah. Itu ulama tuh cirinya. Dan dia punya tujuan cuma pengen ngedapatin ridhonya Allah, enggak lebih, enggak kurang. Wazul faladaihi, pengen deket terus sama Allah. Di mana dekatnya? Di jannatin naim, di surga kelak. Makanya orang kalau masuk surga nikmat terbesar itu bisa ngelihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbih nadirah. Dia bisa ngelihat Allah tuh. Tuh ulama yang kayak begitu yang kudu kita deketin. Ya. Nggak ada urusan dia bisa kasyaf atau nggak ada urusan. Dia bisa jalan di atas air apa kagak, bukan urusan, bukan. Selama ulama tersebut mencerminkan kepribadiannya Rasulullah, maka diikuti. Jangan dijauhin, nggak boleh. Selama dia ngikutin akhlaknya Rasul, dia ngikutin sunnah-sunnahnya Rasul, dia jalanin semua perintah Allah, ikutin. Kita kagak nilai zohir, kita kagak nilai batin. Kita cuma nilai dia sesuai apa kagak sama sunnahnya Rasul. Zohirnya mau compang camping kek, mau bagaimana kek, bukan urusan kita. Jadi kagak bisa dinilai sorbannya panjang, udang-udangnya panjang, gamisnya lebar, kagak ada urusan. Yang kita lihat bukan penampilannya, tapi perilakunya. Sesuai gak sama ilmunya, sesuai gak sama kemampuannya, sesuai gak sama sunnah Rasulnya, sesuai gak sama perintah Allahnya. Itu yang perlu kita lihat. Apalagi batin, kita kagak bisa tahu isi hati orang, kagak bisa tahu. Makanya banyakin aja husnuzon. Ada orang yang pakaiannya compang-camping ternyata dekat sama Allah. Ada orang yang bersih, rapi, kelihatannya indah, kelihatannya cakep, tapi kalau hatinya kotor, siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa tahu? Jadi itu bukan urusan kita dah, udah. Husnuzon aja. Orang ada yang belajar sama kiai yang ternyata kiai tersebut itu ahli maksiat, tapi karena dia yakin untuk kiainya benar, untuk gurunya benar, akhirnya dia selamat.
Biar kata kiainya tuh sebenarnya ahli maksiat, tapi dia punya husnuzon yang besar. Dia guru gue, dia mursyid gue, dia kiai gue, ya udah gue ikutin. Padahal dia nggak tahu tuh di belakangnya suka maksiat, suka segala macam. Yang dia tahu ketika dia belajar tuh gurunya emang benar-benar alim. Karena husnuzonnya itu terhadap guru, dia selamat. Ada yang modelnya kayak gitu. Dan laman qasadabihi aghradan dunyawiyatan, kagak termasuk golongan ulama yang punya tujuan kehidupan duniawi, minjahin au malin, baik itu dari segi jabatan atau harta, au mukasaratin fil itba'i wat talamid, atau berlomba-lomba punya banyak pengikut, punya banyak murid. Gak ada judulnya yang namanya ulama itu ngejual ilmunya, ngejual fatwanya demi jabatan, demi harta. Gak ada yang kayak gitu. Ya kalau masalah harta, masalah jabatan urusan Allah. Tapi kalau ada orang sampai ngejual ayat Allah demi dapat jabatan, jauhin. Ada orang ngejual ayat-ayat Allah, ceramah sono sini jadi mubalik, cuman pengen ngumpulin harta, tinggalin. Atau lomba-lomba nih, pengen punya banyak pengikut, pengen punya banyak murid, jauhin yang kayak gitu. Itu siapa yang curhat? Ada satu kampung, ada ustadz baru ceritanya. Ini ustadz yang lama, jamaahnya makin berkurang karena ngajinya ke ustadz yang baru. Itu ustadz yang lama itu yang udah tinggal di situ marah-marah. Siapa waktu itu pernah curhat tuh? Ada yang modelnya begitu. Mohon maaf kalau nggak salah di daerah Bogor, Cianjur gitu. Ada yang modelnya kayak gitu, marah-marah karena jamaahnya makin berkurang, belok ke ustadz yang baru tuh. Nah yang kayak gitu malah jauhin harusnya. Gak boleh ngejual agama buat jabatan, buat harta, berlomba-lomba pengen punya banyak santri. Jangan ada yang kayak gitu. Dulu zaman Mu'tazilah, Imam Ahmad ibn Hanbal itu dipaksa sama sultan harus menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal menolak. Karena bagi Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bakin, dia kekal. Kenapa kekal? Karena keluar langsung dari mulutnya Allah. Dalam tanda kutip nih, karena keluar langsung itu adalah merupakan firman-Nya Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Qurannya itu kekal, mushafnya itu makhluk, enggak kekal. Mushafnya ini, mushaf Qurannya itu enggak kekal. Bisa hilang, bisa kebakar, bisa sobek, bisa kena air, bisa lenyap segala macam. Mushafnya iya enggak kekal. Tapi Al-Qur'annya bagi Imam Ahmad bin Hanbal itu kekal. Dipaksa sama pemerintah, dipaksa sama sultan langsung untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Nolak Imam Ahmad. Nah yang kayak begitu yang kudu diikutin. Kagak goyah. Tapi ternyata emang dari zaman dulu ada aja ulama yang menjual agama buat jabatan. Banyak ulama ketika zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal mengikuti aliran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dia kagak mau senasib kayak Imam Ahmad, dipenjara, dicambuk, disiksa, kagak mau tuh. Akhirnya dia beranikan diri mengeluarkan fatwa bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ulama yang kayak gitu kudu dijauhin. Imam Asy-Syafi'i pernah difitnah menjadi pengikutnya Syiah. Karena saking cintanya Imam Syafi'i kepada zuriat Rasul, Imam Asy-Syafi'i difitnah bahwa dia adalah Syiah. Padahal Imam Asy-Syafi'i adalah ahli sunnah wal jamaah. Demi mempertahankan keyakinannya, Imam Asy-Syafi'i gak goyah, terserah mau dikata apa kek, gue gak peduli. Mau difitnah apapun, mau kehilangan pengikut sekalipun gak peduli. Kata Imam Asy-Syafi'i, andaikan kecintaanku terhadap zuriatnya Rasul itu dikatain Syiah, maka aku lebih suka dibilang Syiah. Imam Asy-Syafi'i.
Pengikutnya ada yang bingung, ada yang bimbang, ada yang menjauh, nggak peduli. Karena tujuan Imam Asy-Syafi'i bukan mukasaratin fil itba wa talamis. Bukan main banyak-banyakan pengikut, bukan main banyak-banyakan santri. Bukan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan hak yang hak, batil ya batil. Tapi ini dunia, selalu ada yang hak, selalu ada yang batil. Begitupun dengan ulama. Ulama ternyata ada yang hak, ada yang batil. Ternyata meskipun enggak semua, meskipun minoritas, meskipun hanya oknum, tetap aja ada. Yang namanya pedagang, ada aja yang dagangnya jujur, ada yang curang. Selalu ada tuh. Dalam satu profesi selalu ada yang buruk, ada yang baik. Begitupun dengan ulama, ada ternyata. Ternyata ada dari zaman dulu. Jadi kalau sekarang pada ribut nggak aneh. Dari dulu udah begitu modelannya. Ngadu domba segala macam, nggak aneh. Selalu ada kompor-kompornya. Padahal ulamanya mah santai-santai aja. Nggak pernah ada perdebatan, nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada gesekan. Kompornya aja yang rese. Sayyidah Aisyah sama Imam Ali bin Abi Thalib pernah ada gesekan? Kagak. Kompornya aja tuh orang Khawarij. Siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Emang ada gesekan? Kagak. Dikomporin aja sama Khawarij. Jadi selalu ada nih orang yang bikin ribut antar ulama. Selalu ada. Di kita guru A sama guru B. Di bawahnya katanya pada ribut, padahal di atasnya santai aja. Buka kitab bareng, ngaji bareng, duduk bareng, ngopi bareng. Tapi bawahnya aja nih, bibit-bibit Khawarij selalu ada dari masa ke masa. Kita sebagai orang-orang yang ada di bawah ini jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi. Kalau antara guru A dengan guru B berbeda pendapat, kita yang orang bodoh ini nggak usah nyalahin yang A, nggak usah ngebenerin yang B, nggak usah ngebenerin yang A, nggak usah nyalahin yang B, nggak usah. Ikutin aja. Kita mau udah diem aja. Yang A punya pendapat pasti punya dalilnya. Yang B punya pendapat pasti punya dalilnya. Kita mau udah adem-adem aja, nggak usah ikut ribut-ributan, nggak usah. Ya, karena kita apa? Bukan masuk golongan hakil ulama amilin. Kita ini cuma talamis, kita ini cuma tulab, cuma pencari ilmu, penuntut ilmu. Nggak usah ikut-ikutan ribut, nggak usah. Kalau ada ulama yang salah, bagian ulama yang ngebenerin. Kalau ada ustadz yang salah, bagian ustadz yang ngebenerin. Kalau ada kiai yang keliru, bagian kiai yang ngebenerin. Kalau ada habaib yang salah, bagian habaib yang ngelurusin. Kita siapa? Gak usah ikut-ikutan. Meskipun akan selalu ada yang hak dan yang batil. Udah, kita membagiannya husnuzon, ikutin apa kata guru-guru kita, dengerin apa kata guru-guru kita, ngaji aja udah. Ini bukan wilayah kita nih. Karena mazukira min fadlil ilmi wa ahlihi. Derajat kita bukan sampai ahlihi, derajat kita masih sampai thalibul ilmi. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian kita nih. Itu tadi bagian ulama. Sekarang bagian kita. Faqad ruwiya, sungguh telah pernah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, liyujari bihil ulama'a, liyujari dengan tujuan menjatuhkan, bihi dengan ilmunya tersebut, al ulama'a kepada ulama. Gampangnya gini,
liyujari bihil ulama, menjatuhkan ulama, au yumari bihil fuqaha, atau berdebat dengan ahli fuqaha. Berdebat dengan ahli fuqaha, au yusorrifa bihi wujuhan nasi, atau memalingkan wajahnya dari pandangan manusia. Adkhalahullahu finnari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Rawahu Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan menjatuhkan ulama, atau berdebat dengan fuqaha, atau memalingkan pandangannya dari manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini peringatan buat kita orang. Kalau kita belajar tujuannya buat ngejelek-jelekin ulama, buat debat sama ahli fikih, buat ngejauhin orang-orang dari agama, tempat kita di neraka. Kita kan pelajar, tapi belajarnya kita punya tujuan ngejatuhin ulama, kan sengkek namanya. Posisi kita pelajar, tapi kita belajarnya pengen ngejatuhin ulama, kan ngaco nih, udah kagak nyambung. Bagaimana ceritanya ada semut pengen ngejatuhin gajah, ada kutu pengen ngejatuhin singa, bagaimana ceritanya? Ada lalar, kita lalar nih, pengen ngejatuhin macan, bagaimana ceritanya? Kita kan pelajar, tapi belajarnya kita liyujari bihi ulama, pengen ngejatuhin ulama, ngaco. Tapi terjadi gak sekarang? Terjadi. Buka aja sosmed, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Yang ngejelek-jelekin ulama kan orang-orang tabloid. Ngajinya sebagaimana sih? Ilmunya seapi sih? Tapi tajam banget tuh komennya. Bilang Kiai A bahlul lah, bilang Kiai B bodoh lah, bilang Kiai C tukang inilah, tukang itulah. Terjadi sekarang. Nah, tempat mereka orang, kata Allah di mana? Di neraka. Di neraka udah. Bagaimana ceritanya orang kagak punya apa-apa ngejatuhin ulama? Au yumari bihil fuqaha, pengen ngedebat ahli fikih. Makin ngaco lagi. Posisi lagi belajar, coba-coba ngedebat ahli fikih. Makin kacau. Akhir zaman terbukti orang kalau belajar fikih itu, kalau belajar fikih, syarat utamanya menguasai Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena fikih bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mau lebih keren lagi, menguasai ijma dan qiyas. Karena banyak hukum-hukum yang diistinbat dalam fikih itu berdasarkan ijma dan qiyas. Nah sekarang orang lagi belajar fikih, pengen ngedebat ahli fikih, udah makin ngaco. Udah kagak bisa ya kayak gitu. Kalau ngebela wajib ngebela. Kalau misalnya jadi tameng bagi ahli fikih, kudu. Ada yang nyerang kita nih, dikata bid'ah, dikata haram, dikata masuk neraka, kudu kita bela. Kenapa? Karena kita benar pada posisi kita. Tapi kalau misalnya kita ujung-ujung ngedebat ahli fikih, salah. Kalau buat ngebela, kudu. Kan sekarang lagi musim nih. Lagi musim nih sekarang nih, bulan Mulut. Wah lagi musim. Perang lah tuh di sosmed. Kita dikata ahli bid'ah,
kita dikata syirik, dikata khurafat, dikata apa lagi? Haram, dikata syubhat, dikata pengikutnya orang Nasrani, dikata pengikutnya orang Yahudi, dikata pengikutnya Syiah. Ya kayak gitu, kudu kita debat. Kudu kita bela ulama kita. Kita kudu bela ahli fikih kita. Kudu yang model begitu. Kenapa? Karena kita juga punya dalilnya, kita juga tahu ilmunya, kita juga punya referensinya. Kudu dilawan yang kayak gitu. Lagi rame nih sekarang nih, lagi rame. Jangan anteng-anteng aja. Kita anteng karena di wilayah kita kebanyakan sama alirannya sama kita. Tapi buka sosmed itu, udah rame banget. Kudu kita lawan. Au yusarrifa bihi wujuhan nas, atau dia belajar pengen ngejauhin manusia dari agama. Jadi ini belajarnya punya tujuan ngehasut orang lain. Udah ngapain sih ngaji di situ? Pindah aja ngajinya. Udah jangan ngaji sama Ustadz Anu. Ente kagak tahu sih kelakuannya. Udah jangan datang lagi ke majelis itu. Ente kagak tahu sih kepribadiannya. Tuh, yang kayak gitu kudu dijauhin. Kalau dalam kitab taklim ada bab ikhtiyarus syari, bab mencari teman dalam ngaji. Nah, salah satu yang kudu dijauhin itu al-fitan, ahli fitnah. Kan modelnya begitu tuh, buat ngejauhin orang, ngehasut, ngefitnah, ngejelek-jelekin. Kudu dijauhin tuh yang kayak gitu. Gak boleh. Yusarrifa bihim wujuhan nas. Dia belajar buat memalingkan orang lain dari agama. Ada kayak gitu ternyata. Dan memang banyak. Dan terjadi di zaman kita lagi. Dan lagi ke situ tuh, ustadznya bid'ah. Kan banyak kayak gitu. Jangan ngaji ke situ tuh, ustadznya subhat. Gak boleh kayak gitu. Kayak gitu lawan aja, lawan. Gak apa-apa. Kenapa? Adkhalahullahu finnari. Karena orang-orang yang ngejatohin ulama, orang-orang yang suka ngedebatin ahli fikih, orang-orang yang suka ngejauhin dari agama, bakal Allah masukin ke dalam neraka. Neraka nih. Rasul yang bilang, Allah yang masukin ke neraka. Bye-bye. Kita cuman pelajar, bukan bagian kita buat ngejatuhin ulama, bukan urusan kita buat ngedebatin ahli fikih, bukan bagian kita buat ngejauhin orang dari agama. Jangan kayak gitu. Tapi kalau ada yang nantangin kita, ada yang ngejelek-jelekin kita wajib ngebela diri. Kita wajib ngebela guru-guru kita. Wajib, nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak. Terakhir, satu lagi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala, barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya yang dicari hanya zat Allah, la yata'allamuhu, sedangkan ia tidak mempelajari zat Allah, illa liyusiba bihi ghordan minad dunya, maka tidak lain yang ia peroleh, liyusiba yang ia peroleh, ghordan minad dunya, hanyalah tujuan kehidupan duniawi. Lam tajid, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan arfal jannati, aroma surga, wanginya surga.
Tujuan belajar itu adalah mengenal zatnya Allah. Kalau ada orang belajar tapi tidak mau mengenal zatnya Allah, maka dia hanya mendapatkan kesenangan duniawi. Di akhirat bagaimana? Lam tajid arfal jannati. Dia kagak bakal dapat nyium baunya surga. Nyiumnya aja kagak dapat, apalagi masuknya mustahil. Orang belajar nih, kagak pengen kenal zatnya Allah, udah neraka tempatnya. Belajar itu tujuannya buat mengenal Allah, buat ngedeketin kita ke Allah, buat makin takut pada Allah, buat makin tinggi harapan kita untuk dekat kepada Allah. Itu tujuan belajar. Jadi kalau ngaji itu yang diolah hatinya. Bagaimana caranya biar kita ngaji ini hati makin bersih, hati makin jernih, sehingga kita semakin kenal kepada Allah. Itu tujuan ngaji. Jadi kalau cuma ngaji buka kitab, nulis, selesai ngaji, udah lupa. Sayang. Bagaimana ya kita ngaji nih makin dekat sama Allah. Bisa apa kagak gitu? Jadi bukan ngaji doang, dekat apa kagak, kenal apa kagak sama Allah. Tujuan ngaji itu buat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan cuma sekadar ngaji teori, bukan kayak gitu. Prakteknya harus semakin kenal kepada Allah. Meskipun ini sebenarnya kalau mau dijelasin secara lebar, bukan pelajarnya dong yang jadi masalah, tapi yang mengajarnya juga jadi masalah. Sehebat apa sih pengajar menjadi mursyid yang bisa menunjukkan muridnya untuk kenal kepada Allah? Jadi kudu ada begitu tuh. Gak bisa si pengajar terus nyecer kepada pelajarnya, ayo dekat sama Allah, dekat sama Allah. Dianya kagak dekat sama Allah, gak bisa kayak gitu. Maka kalau misalnya pelajar mau dekat sama Allah, si pengajar harus bisa menyentuh hati pelajarnya. Kalau si pengajar bisa menyentuh hati pelajar, maka si pengajar bisa dengan mudah menuntun pelajar untuk kenal kepada Allah. Jadi ini posisinya bukan pelajarnya nih yang disalahin doang, tapi pengajarnya juga. Makanya dalam kitab taklim itu, bahasa pengajar yang digunakan cuma dua. Satu ustadz, dua mursyid. Mursyid di situ. Nah, kalau dijabarin, mursyid ini berlaku ketika kita belajar tasawuf. Yang mana tasawuf itu adalah pengenalan diri untuk mendekatkan kepada Allah. Pasti bahasanya mursyid. Ala lantana ilma illa bisitatin sabun bika antafsiliha bibayanin. Kan segitu. Yang keenam apa? Yang kelima, irsyadu ustadzin. Ustadz yang menunjukkan. Bahasanya irsyad. Ustadz, petunjuk dari ustadz yang bisa menunjukkan jalan menuju Allah, ya mursyid gitu. Ada makomnya ternyata pengajar itu. Ada makomnya. Kalau di kita itu dari ustadz naik ke kiai ke abuya, biasanya begitu. Kalau di luar itu ada syekh, ada mursyid, ada apa lagi? Imam, ada al-alim, al-alamah, banyak ternyata. Ada yang alim tapi belum sampai alamah, al-fadil, al-fudola, banyak ternyata. Kriteria guru itu nanti ada ketemu di depan. Guru yang bagaimana nih yang bisa mengantarkan si murid untuk mengenal Allah. Guru bagaimana yang harus dijauhi si murid karena bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Ada ternyata. Kalau mau lebih kritis lagi, itu di dalam kitab taklim ada tuh dijelasin semuanya. Nah, kalau bahasa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di sini, satu dalil sentil, begitu modelnya. Dari yang pertama kita belajar kan kutipan-kutipan semua nih.
Kutipannya hadis Nabi, kutipannya qaul Umar, kutipannya qaul Abu Bakar, kutipannya Sufyan As-Tsauri, kutipannya Sufyan ibn Uyainah, kutipannya Fudail bin Iyad, kutipannya Ka'ab. Di sini kan kutipan-kutipan semua. Tapi kutipan yang dinukil sama Mbah Hasyim Asy'ari ini langsung ngena, langsung ke tujuan, nggak pakai basa-basi. Kalau kitab yang lain kan satu hadis dijelasin, satu qaul penjelasan, kan biasanya begitu. Kalau Mbah Hasyim enggak tuh, langsung an-nabi, 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 langsung pada intinya. Nah, di sini dijelasin kalau belajar itu tujuannya mencari zat Allah, mengenal Allah. Kalau orang belajar kagak mau kenal Allah, dia kagak bakal bisa nyium wanginya surga. Nyium wanginya surga aja kagak bisa, apalagi masuk ke dalam surganya. Jauh. Balik lagi ke yang tadi ya. Ini bukan urusan pelajarnya doang, pengajarnya juga. Sejauh mana si pengajar bisa menyentuh hati si pelajar untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, itu aja dulu. Insya Allah minggu depan kita masuk bab kedua. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'un. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi imamina nura wa fi khalqina nura wa fi fawqina nura wa fi tahtina nura wa fi yaminina nura wa fi yasarina nura biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alan lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.